warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatul iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita masih membahas tentang khobar. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan ke poin ketiga yang terkait dengan hukum-hukum khobar, yaitu macam-macam bentuk khobar. Ya, kita akan membahas tentang macam-macam bentuk khobar. Baik, siapa yang baca? Wahyu juga. Silakan, Mas Wahyu. As-salisu al-khobaru salah satu anwa'in. Alif. Ismun zahirun mu'rabun au mabniyun. Wal khobarul lazi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu adatan nakiratan. Wal ismu zahirul mu'rabu naw'ani ismun jamidun wasmun mustaqun. Al ismul jamidu wa ma la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bima'nahu mislu asadun nahrun gusnun tufahun. Walismul mustaqu huwa ma akhadha minal fi'li Ma ukhiza. Mabni lil majhul. Fa'ilnya enggak ketahuan. Jadi ma ukhiza. Huwa ma ukhiza minal fi'li wa dalla ala sifatin. Mislu hadirun mubsirun mahirun syuja'un hulwun ahmaru. Wal khobarul ladzi yaqa'u isman zahiran yakunu adatan isman mustaqqon kama fil amsilati sabiqati. Wa qad yaqa'u al khobaru ismun jinsin. Wa qad yaqa'ul khabaru, ya, ismu jinsin, ya. Wa qad yaqa'ul khabaru ismu jinsin wa huwa qalilun mislu anta asadun ay syuja'un. Amal ismul mabniyu lazi yaqa'u khabarun fayakunu domiron au isma isyaratin au isman mausulan mislu ulaika humul muflihuna. Al-a'rafu al-ayah mi'atu wa sab'atu wa khamsuna. Domirun mabniyun fi mahalli raf'in khobarul mubtada'u. Mubtada'i. Khobarul mubtada'i. Satu lagi contohnya, ulaika allazina. Oh iya. Ulaika allazina nashtarawud dhalalata bil huda. Al-Baqarah al-ayah sittata asyarata. Allazina ismun mausulun khobarul mubtada'i. Baik. Perhatikan ikhwan, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang macam-macam bentuk khobar. Ya.
Disebutkan di sini al-khabaru salasatu anwa'in. Khabar itu ada 3 macam atau ada 3 bentuk. Yang pertama ismun zahirun. Nah, yang dimaksud dengan ismun zahirun di sini adalah isim yang memiliki lafaz, isim yang terucap, bukan isim yang mustatir atau muqaddar. Jadi isim zahir di sini adalah isim yang malfuzun, yang terucap, ya. Ada lafaznya, itu yang dimaksud dengan isim zahir. Tapi istilah isim zahir ini kurang tepat, ya. Kurang tepat. Seharusnya macam khobar yang pertama itu namanya mufrad. Jenis khobar yang pertama itu kita istilahkan dengan mufrad. Ya, kita istilahkan dengan al-mufradu. Sebentar. Jadi kita istilahkan dengan mufrad. Al-mufradu. Nah, apa yang dimaksud dengan mufrad? Mufrad di sini laisat jumlatan. Jadi yang dimaksud dengan mufrad adalah laisat jumlatan, bukan jumlah. Itu yang kita maksud dengan mufrad. Jadi macam khobar yang pertama itu adalah khobar yang dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Laisat jumlatan, bukan jumlah. Contoh misalnya. Kita katakan at-talibu. At-talibu najihun. At-talibu najihun. Mana khobar di sini Mas Wahyu? Nah, Ustaz. At-talibu najihun. Mana khobarnya? Najihun. Najihun, naam. Dia jumlah atau mufrad? Najihun ini mufrad, ya. Jadi jenis khobar yang pertama itu mufrad, Ikhwan. Bentuk khobar yang pertama itu mufrad. Apa yang kita maksud dengan mufrad? Mufrad itu laisat jumlatan, bukan jumlah. Itu yang dimaksud dengan istilah mufrad dalam khobar. Khobar bentuknya yang pertama mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Bukan jumlah. Contoh at-talibu najihun. Najihun khobar dalam bentuk mufrad. Ya, contoh lain misalnya. Al-mudarrisani hadirani. Al-mudarrisani hadirani. Ya. Baik. Mana khobar di sini, Pak Bayu? Hadirani. Hadirani. Dalam bentuk Mufrad. mufrad. Kenapa kita namakan hadirani di sini mufrad? Padahal dia musanna. Tidak dalam bentuk jumlah, Ustaz. Tidak dalam bentuk jumlah. Nah, jadi itu istilah yang tepat, Ikhwan. Jadi macam atau jenis khobar yang pertama itu adalah mufrad. Ya, apa yang kita maksud dengan mufrad? Tidak dalam bentuk jumlah. Itu yang dimaksud dengan mufrad. Ya. Nah, mufrad ini ada 2 macam. Ada yang mu'rab, ada yang mabni gitu. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Contoh misalnya yang mabni. Najihun mu'rab, hadirani mu'rab. Yang mabni misalnya. Kita contohkan ya. Tadi di contoh ada ulaika. Ulaika allazina. Ulaika allazina fazu misalnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang menang. Baik. Ulaika alladzina fazu. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mana khobar di sini? Mas Wahyu? Alladzina fazu. Allazina, bukan fazu. Ya, allazina doang. Allazina. Fazu itu nanti namanya silah mausul. Nanti kita belajar. Yang jadi khobar adalah alladzina. Allazina. Ya, allazina di sini dalam bentuk apa?
Mufrad, Ustaz. Mufrad. Nah, dia bukan jumlah. Alladzina di sini mufrad. Kenapa? Karena dia bukan jumlah. Ya, bukan jumlah. Yang jadi khobar cuman alladzina dan dia bukan jumlah. Ya. Dia dalam bentuk mu'rab atau mabni? Mas Wahyu? Mabni, Ustaz. Mabni. Kenapa mabni? Isim Mausul. isim mausul. Naam, ahsanta. Jadi isim mausul. Nah, jadi ikhwan, bentuk khobar yang pertama itu adalah mufrad. Apa yang kita maksud dengan mufrad? Tidak dalam bentuk jumlah, ya. Nah, yang mufrad ini nanti ada dua macam. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Contoh yang mu'rab tadi at-talibun najihun, al-mudarrisani hadirani, itu dalam bentuk mufrad. Ulaika alladzina fazu, alladzina khabar mubtada, gitu kan? Dia mabni karena dia isim mausul dalam bentuk mufrad. Jelas ini? Insyaallah jelas, Ustaz. Baik. Nah, jadi jenis yang pertama yang disebutkan di sini isim zahir. Nah, apa yang dimaksud dengan isim zahir tadi? Isim yang ada lafaznya, terbaca. Itu yang namanya isim zahir. Nah, tapi istilah yang tepat kita gunakan mufrad tadi, mufrad. Nah, mufrad itu ada dua macam, mu'rab sama mabni. Disebutkan di sini wal khabarul ladzi yaqa isman zahiran yakunu adatan nakiratan. Ya, khobar yang dalam bentuk isim zahir, maksudnya di sini khobar yang dalam bentuk mufrad mu'rab, gitu ikhwan. Khobar yang dalam bentuk mufrad mu'rab. Itu biasanya berupa isim nakirah. Biasanya berupa isim nakirah. Tapi ada kalanya khobar itu berupa isim ma'rifat, ya. Kita contohkan misalnya khobar yang berupa isim ma'rifat. Kita katakan misalnya ad-dinu dalam hadis an-nasihatu. Perhatikan kata ad-dinu an-nasihatu. Ada kalanya khobar itu berupa isim ma'rifat, tapi asalnya khobar itu nakirah. Asalnya khobar itu dalam bentuk nakirah, ya. Ketika dia mufrad, biasanya dalam bentuk nakirah. Nah, ada kalanya khobar itu dalam bentuk ma'rifat. Contoh ad-dinu an-nasihatu. Ya, ad-dinu an-nasihatu. Contoh lain misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan huwallahu. Huwa Allahu. Ya, huwallahu ahad. Huwallahu. Huwa di sini mubtada, Allahu adalah khobar. Ya. Adalah khobar. Ya. Dan termasuk isim ma'rifat. Jadi ada kalanya khobar itu dalam bentuk ma'rifat ketika dia mufrad. Ketika dia mufrad. Hanya saja ya biasanya yang namanya khobar mufrad itu dalam bentuk nakirah. Ya, Muhammadun qaimun, qaimun khobar dalam bentuk nakirah. Ya, at-talibu najihun, najihun khobar dalam bentuk nakirah. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini biasanya dalam bentuk nakirah. Wal ismul zahirul mu'rabu nau'ani. Isim zahir yang mu'rab. Ya, isim zahir yang mu'rab itu ada dua macam. Ada dua macam. Pertama isim jamid, kedua isim mustaq. Apa yang dimaksud dengan isim jamid? Ma la yu'khadhu min labzihi fi'lun bimaknah. Ya, isim yang tidak diambil dari lafaznya fi'il. Ya, jadi isim-isim yang tidak diambil darinya fi'il. Ya, contoh asadun, singa itu enggak ada fi'ilnya, enggak ada kata kerjanya. Maka asadun namanya isim jamid. Nahrun, sungai, sungai itu enggak ada kata kerjanya, enggak ada fi'ilnya. Maka nahrun di sini namanya isim jamid. Gosnun, ranting, ya ranting pohon. Ranting gosnun itu enggak ada kata kerjanya. Ya, enggak ada kata kerjanya. Maka gosnun di sini namanya isim jamid. Tufahun, apel. Apel itu enggak punya kata kerja. Maka dinamakan isim jamid. Jadi isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil kata kerja darinya. Ya, atau yang tidak memiliki kata kerja yang selafaz dengannya.
maka itu yang dinamakan dengan isim jamid, ya. Contoh misalnya, Mas Wahyu, babun jamid atau bukan? Jamid, Ustaz. Jamid karena Tidak ada kata kerjanya. ya. Hajarun. Apa artinya hajarun? Batu, Ustaz. Batu. Jamid atau mustaq? Jamid. Jamid. 6. Syajaratun. Pohon. Mustaq atau jamid? Jamid. Jamid. Nah, ahsan. Jadi yang namanya jamid itu adalah yang tidak memiliki kata kerja. Ya, yang tidak memiliki kata kerja yang selapas dengannya. Maksudnya lapas fiil dengan lapas isimnya itu sama. Sama hurufnya. Itu maksudnya min labzihi. Jadi hurufnya sama. Ya. Kalau enggak ada kata kerja yang hurufnya sama, maka dia isim jamid. Kebalikannya itu namanya mustaq. Apa itu mustaq? Isim yang diambil darinya fiil, ya. Isim yang diambil darinya fiil itu yang dinamakan dengan isim mustaq. Wadalla ala sifatin, dan menunjukkan kepada sifat. Keluar dari dalla ala sifatin ini masdar. Ya, masdar walaupun diambil darinya fiil tapi dia tidak menunjukkan sifat, maka termasuk jamid masdar itu, ya. Contoh misalnya, doroba yadribu dorban. Doroba yadribu dorban. Perhatikan doroba yadribu dorban. Ya. Nah, kita ambil kata dorban di sini. Dorban di sini ada kata kerjanya enggak yang hurufnya sama dengan dia? Pak Bayu? Ada, Ustadz. Ada. Apa kata kerjanya? Doroba. Doroba, yadribu, idrib itu kata kerjanya, ya. Iya. Kata kerjanya berarti dorban di sini memiliki kata kerja. Dia menunjukkan sifat apa enggak? Pukulan. Dorban itu pukulan. Menunjukkan sifat apa enggak? Pukulan. Enggak, Ustadz, ya? Enggak, tidak mengandung sifat sama sekali. Nah, walaupun dia ada kata kerjanya, tapi tidak mengandung sifat, maka ini bukan isim mustaq. Dia bukan termasuk isim mustaq dorban di sini. Ya, tapi masuknya dalam kategori jamid dia. Dia masuknya dalam kategori jamid. Kenapa? Karena ketentuan mustaq tidak terpenuhi, yaitu ada kata kerjanya dan mengandung makna sifat. Itu ketentuan mustaq, ya. Makanya kalau gampangnya semua masdar, ya, semua masdar itu masuknya dalam kategori jamid. Ya, semua isim masdar itu masuknya dalam kategori jamid. Kenapa? Karena masdar itu tidak mengandung sifat. Berbeda dengan contoh doribun. Orang yang memukul. Ya. Orang yang memukul. Doribun. Di sini Pak Bayu, ada kata kerjanya enggak doribun? Ada, Ustadz. Ada. Doroba yadribu idrib. Ya. Kemudian doribun itu mengandung sifat enggak? Sifat memukul itu, Ustadz, ya? Iya. Jadi bisa dijadikan sifat untuk orang gitu kan? Ya kan? Rajulun doribun. Laki-laki yang memukul gitu kan? Berarti dia bisa dijadikan naat gitu, maksudnya sifat. Itu bisa dijadikan sifat. Bisa digunakan untuk mensifati kata lain gitu. Doribun bisa nggak digunakan untuk mensifati kata lain? Bisa, Ustadz. Bisa, ya. Bisa. Berarti doribun di sini namanya jamid atau mustaq? Mustaq, Ustadz. Mustaq. Nah, kenapa? Karena terpenuhi
dua ketentuan tadi. Pertama ada kata kerjanya, kedua mengandung makna sifat atau bisa digunakan sebagai naat. Ya, jelas ini? Insya Allah Ustaz. Baik. Teman-teman yang lain jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Santum. Ya. Jadi ingat ketentuan dari mustaq itu ada fiil yang sama hurufnya dengan dia, kemudian dia ada kandungan sifatnya, artinya bisa dijadikan sebagai naat, ya. Maka itu namanya mustaq. Rajulun hadirun, laki-laki yang hadir. Berarti hadirun bisa jadi sifat. Kemudian ada enggak fiilnya? Ada. Hadara yahduru, berarti hadirun mustaq, ya. Mubsirun dari kata basara yabsiru atau absara yubsiru, ya. Mubsirun orang yang melihat, rajulun mubsirun laki-laki yang melihat. Nah, ini bisa jadi sifat, gitu kan? Dan dia ada fiilnya absara yubsiru. Nah, maka dinamakan mustaq. Atau gampangnya Ikhwan, semua tasrif istilahi, ya, semua tasrif istilahi, ya, itu kecuali masdar mustaq. Tapi bedanya ada yang fiil, ada yang isim. Nah, kalau daraba yadribu idrib itu masuk dalam kategori fiil tapi dia mustaq. Mustaq diambil dari masdar, ya. Mustaq itu artinya ada kata asalnya, yang menjadi sumbernya. Jadi diambil darinya. Berarti masdar, fiil itu diambil dari masdar. Berarti masdar itu sumbernya, sumber katanya. Makanya fiil juga dinamakan mustaq. Ya. Ya, kemudian selain fiil seperti isim fa'il, isim maf'ul gitu kan. Isim makan, isim alat, nah, isim zaman itu juga masuk dalam kategori mustaq yang dalam bentuk isim, ya. Jadi gampangnya apa itu isim mustaq? Isim mustaq itu adalah semua tasrif istilahi, ya, kecuali masdar dan fiilnya, itu yang masuk dalam kategori isim mustaq. Fiil mustaq juga, tapi karena kita bahas tentang isim al-ismu di sini, maka fiil kita keluarkan walaupun dia mustaq. Nah, berarti sisanya selain masdar dari isim itu mustaq namanya, Ikhwan. Isim maf'ul mustaq, isim fa'il mustaq, gitu kan? Ya, isim zaman mustaq, isim makan mustaq, isim alat mustaq juga, ya, mustaq, ya. Mustaq, hanya saja mustaq yang lebih spesifik itu adalah mustaq yang bisa digunakan sebagai naat. Itu mustaq yang lebih spesifik yang diinginkan di sini. Berarti terbatas hanya pada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sifat yang serupa dengan isim fa'il, dan juga isim tabdil. Isim tabdil. Itu mustaq, ya. Kemudian disebutkan di sini wal khabarul ladzi yaqau isman zahiran, ya, biasanya khabar yang berupa isim zahir yakunu adatan isman mustaqqan, biasanya berupa isim mustaq sebagaimana dalam contoh-contoh sebelumnya. Jadi maksudnya di sini, Ikhwan, khabar mufrad itu biasanya nakirah dan berupa isim mustaq. Itu. Khabar mufrad itu biasanya berupa isim nakirah dan isim mustaq. Sebagaimana contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, ya. Di sini kita contohkan at-talibu najihun. Najihun di sini adalah pertama dia mufrad, ya, khabar dalam bentuk mufrad. Karena dia khobar dalam bentuk mufrad, maka biasanya nakirah, najihun nakirah, gitu kan. Kemudian dari isim mustaq, najihun isim mustaq, karena dia polanya fa'ilun, isim fa'il. Ya, isim fa'il. Al-mudarrisani hadirani. Hadirani khobar dalam bentuk mufrad. Dia nakirah dan dia juga mustaq. Polanya apa? Fa'ilun, fa'ilani, dua. Hadirani, hadirun.
Jadi biasanya khobar mufrad itu kalau mu'rab maka berupa isim nakirah yang mustaq. Itu biasanya. Tapi ada kalanya dia ma'rifat. Ya, ada kalanya khobar mufrad itu ma'rifat seperti ad-dinu an-nasihatu. An-nasihatu khobar dalam bentuk mufrad. Huwa Allahu, Allahu khobar dalam bentuk mufrad. Kemudian juga ada kalanya nakirah. Ada kalanya bukan nakirah, ada kalanya jamid gitu kan. Kan biasanya tadi mustaq, adanya kalanya jamid. Kita contohkan misalnya. Haza, ya. Kita bilang haza hajarun gitu kan. Ini adalah batu. Khobar hajarun. Hajarun khobar. Dia berupa mufrad. Mu'rab nakirah jamid, ya. Dia dalam bentuk nakirah jamid. Makanya kita bilang ada kalanya khobar itu dari isim jamid ketika dia mufrad mu'rab. Tapi biasanya yang namanya khobar mufrad mu'rab itu berupa mustaq. Biasanya. Cuma ada kalanya berupa isim jamid. Jelas ini Ikhwan ya? Nah, disebutkan di sini waqadiyya qaul khabaru isma jinsin. Terkadang khobar itu berupa isim jins. Yang dimaksud dengan isim jenis di sini adalah dia yang memiliki banyak varian, gitu yang namanya isim jenis ya. Banyak variannya. Ya. Kayak hajarun, hadza hajarun tadi. Hajarun, batu. Batu itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Maka hajarun itu isim jenis. Anta asadun, Anda adalah singa. Asadun itu banyak jenisnya. Ya, asad itu banyak jenisnya. Singa itu banyak jenisnya. Maka dinamakan isim jins. Ya, sedangkan di sini ketika kita mengatakan kepada laki-laki anta asadun, maksudnya anta syuja'un. Ya, dalam bahasa Arab kalau ingin mengumpamakan orang yang berani maka dengan singa dalam bahasa Arab. Ketika kita ingin mengumpamakan orang yang berani maka itu dengan singa. Anta asadun. Anda adalah singa. Maksudnya Anda itu syuja'un, pemberani. Atau orang yang berilmu itu biasanya diumpamakan dengan lautan. Anta bahrun. Anda adalah lautan. Maksudnya Anda adalah orang yang luas ilmunya. Itu dalam bahasa Arab. Ya, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, anta bahrun. Maksudnya Anda adalah orang yang luas ilmunya. Orang yang kuat, ya, orang yang kuat itu biasanya anta jabalun. Maksudnya orang yang kuat, kokoh, ya, tegak dengan kuat. Nah, itu anta jabalun kita bilang. Atau orang yang mulia, anta jabalun. Nah, Anda adalah gunung, maksudnya Anda adalah orang yang mulia, Anda adalah orang yang kuat. Nah, seperti itu. Baik. Jadi ketika dia berupa isim jenis itu dia bentuknya dalam bentuk jamid, ya. Dia bentuknya dalam bentuk jamid. Asadun itu jamid, hajarun jamid, bahrun jamid, gitu kan. Jabalun jamid. Itu kalau khobar dalam bentuk isim jenis. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Nanya Ustaz. Ya. Kalau untuk isim jenis itu kayak seperti penyerupaan gitu Ustaz, apa kiasan gitu? Bukan. Jadi isim jenis itu adalah isim yang banyak macam-macamnya, banyak variannya, itu namanya isim jenis. Cuman kalau dicontoh di sini penyerupaan emang, tapi enggak selamanya. Saya katakan haza hajarun. Hajarun ini adalah batu, itu bukan penyerupaan, jelas-jelas memang kita isyaratkan kepada batu gitu. Tapi batu itu juga termasuk isim jenis gitu. Jadi dia jamid. Enggak selamanya isim jenis itu penyerupaan, Pak Pujo. Oh ya Ustaz. Cuman yang dimaksud isim jenis seperti apa gitu, maksudnya kayak isim tadi jenis itu yang banyak variannya, sesuatu yang banyak variannya, banyak macamnya. Ya, contoh hajarun. Hajarun itu banyak jenisnya enggak? Oh ya, ada banyak jenis batu.
Ya, itu namanya isim jenis. Ya. Rajulun, laki-laki. Laki-laki itu banyak jenisnya, gitu kan? Ada laki-laki yang pemberani, ada laki-laki yang pengecut, ada laki-laki yang putih, ada laki-laki yang hitam dan yang lainnya. Itu termasuk isim jenis namanya. Oh ya, insya Allah mengerti, Ustaz. Baik. Ada lagi? Pokoknya intinya di sini, Ikhwan, ini terlalu panjang lebar sih. Intinya yang diinginkan di sini khobar itu ketika dia mufrad maka kadang mu'rab, kadang mabni. Nah, yang mu'rab itu kadang berupa isim jamid, kadang berupa isim mustaq. Tapi biasanya dia mustaq, cuman ada kalanya jamid. Ya, ada kalanya jamid. Kemudian kalau mufrad biasanya nakirah khobar itu, tapi ada kalanya ma'rifat. Itu yang ingin ditegaskan di sini sebenarnya, simple. Baik. Jelas ini ya. Jelas ini macam khobar yang pertama mufrad yang mu'rab gitu loh. Mufrad yang mu'rab, maka biasanya berupa nakirah mustaq. Namun ada kalanya nakirah jamid. Dan ada kalanya ma'rifat, khobar mufrad mu'rab itu. Jelas ya? Insya Allah jelas, Ustaz. Baik. Kemudian setelah kita selesai tentang mufrad mu'rab, sekarang kita akan masuk mufrad yang mabni. Mufrad bukan jumlah tapi dia dalam bentuk mabni. Ya, wa ammal ismul mabni alladhi yaqa khabaran fayakunu dhamiran. Ya, kadang dia berupa dhamir, isim isyarah, isim mausul. Ini jenis-jenis ya. Jenis-jenis khobar dari isim mabni ya. Kadang berupa dhamir, kadang berupa isim isyarah, kadang isim mausul ya. Mausul. Misalnya, misal ulaika humul muflihun, ini contoh yang salah gitu Iwan ya. Ulaika humul muflihun, ini contoh yang salah. Kenapa? Karena yang jadi khobar di sini adalah jumlah humul muflihun, bukan humnya doang. Ya, ini contohnya keliru Ikhwan. Ini contohnya keliru. Ya. Ulaika humul muflihun, yang jadi khobar itu adalah humul muflihun. Humul muflihun, hum sama al muflihun. Jumlah ismiyah itu yang jadi khobar, bukan hum doang. Hum di sini imma dia sebagai mubtada, al muflihun sebagai khobar, nanti hum al muflihun itu khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Atau hum di sini sebagai domir fasal, domir pemisah, tidak ada i'rabnya. Ulaika mubtada, al muflihun khobarnya hum domir pemisah, tidak memiliki i'rab. Jadi i'rab yang dibawakan oleh penulis di sini adalah i'rab yang salah, keliru. Ya, dia mengatakan hum domir mabniun fi mahalli raf'in khobar mubtada, itu keliru. Yang benar humul muflihun. Humul muflihun. Jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khobar mubtada. Itu yang benar. Bukan humnya. Ya, bukan humnya. Dan khobar berupa dhamir itu jarang. Khobar berupa dhamir itu jarang. Bahkan mungkin tidak kita temukan. Tidak kita temukan. Kecuali kalau dia dalam bentuk jumlah ismiyah, maka bukan dhamir khobarnya, tapi jumlah ismiyah. Jadi contoh ulaika humul muflihun ini adalah contoh yang khobar dalam bentuk jumlah ismiyah, bukan dhamir. Ya, ini contoh yang salah. Ya, jadi saya ulangi, contoh ini salah. Ya, jadi apa yang ditulis di sini salah. Kemudian contoh ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Baru ini benar. Allazina ini adalah khobar dari ulaika. Ya, allazina khobar dari ulaika berupa isim mausul, dia mabni, maka fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in khobar mubtada. Nanti ishtaru ad-dhalalata itu namanya silah mausul. Ya, silah mausul tidak ada i'rabnya. Jadi yang jadi khobar itu allazina. Dalam bentuk isim mausul, dan isim mausul itu mabni. Ya, jadi contoh untuk dhamir keliru. Khobar dalam bentuk dhamir di sini contoh yang keliru. Khobar dalam bentuk isim isyarah. Ada yang bisa contohkan khobar dalam bentuk isim isyarah? Mas Heri?
isim isyarah. Apa Ustaz? Belum Ustaz. Nah, ini juga tidak akan ditemukan, ya Ikhwan. Jadi apa yang disebutkan di sini keliru, ya. Jadi kurang tepat. Dia membawakan isim mabni yang jadi khobar itu diantaranya domir, isim isyarah. Dia nggak bawakan contoh. Mana contoh khobar dalam bentuk domir? Nggak ada. Mana khobar dalam bentuk isim isyarah? Nggak ada. Biasanya domir dan isim isyarah itu mubtada, ya. Mubtada kalau dia munfasil domirnya, ya. Ya nggak ada yang khobar dalam bentuk domir, nggak ada khobar dalam bentuk isyarah, itu nggak akan ditemukan. Makanya penulis sendiri nggak bisa mendatangkan contoh yang benar di sini, ya. Jadi seharusnya secara umum aja dikatakan khobar itu bisa dalam bentuk isim mabni, gitu kan? Isim mabni, ya. Baru contohkan satu isim mabni, misalnya ulaika alladzina khobar. Ini baru benar. Tapi enggak semua isim mabni bisa jadi khobar gitu loh. Nah, ada beberapa isim mabni yang bisa jadi khobar tapi enggak semuanya. Yang bisa itu kayak isim mausul, ya. Isim mausul. Ya, kemudian isim istifham, man anta mubtada, man khobar. Ya, dia adalah mabni, itu bisa isim istifham. Gitu. Jelas ini Hewan, ya. Jadi adapun berupa domir dan isim isyarah itu maka untuk bikin contohnya sulit karena memang la yusma' min kalamil Arab. Tidak pernah didengar ya adanya khobar dalam bentuk domir dan isim isyarah. Kalau isim mausul ada, isim istifham ada. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Jelas ini? Insya Allah jelas Ustaz. Jadi ini yang bentuk domir dan isim isyarah ini memang tidak ditemukan contoh di sini. Ya, adapun contoh dalam bentuk domir yang dibawakan di sini itu adalah contoh yang keliru. Itu bukan contoh khobar dalam bentuk domir, tapi khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke jenis khobar yang kedua. Silakan. Ustaz, ya. Biasanya kalau setelah isim mausul itu kan ada ini harus ada aid ya. Itu kalau di apa namanya tadi contohnya yang tadi ada di sini hum istaru itu kan ada domir hum kembali ke allazina. Berarti domir mustatir ya Ustaz? Iya. Silah mausul itu memang harus mengandung aid, mengandung domir yang kembali kepada isim mausul. Harus. Apakah setiap silah mausul itu mengandung aid? Belum tentu ya? Harus. Harus. Harus setiap silah mausul itu harus mengandung domir yang kembali ke isim mausul dan domir itu dinamakan dengan aid istilahnya. Kalau dia nggak mengandung domir maka itu silah mausul yang salah. Ya. Makanya Ibnu Malik mengatakan ya wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamiril laikin mustamilah. Setiap isim mausul itu harus ada silah mausulnya dan silah mausul itu harus mengandung domir yang sesuai dengan isim mausul. Nanti domir itu diistilahkan dengan aid. Di sini istaru ada domir, ya, ada domir di sini, ya. Wau jamaah domirnya itu adalah hum, bukan mustatir ya. Ulaika alladzina ishtaru. Nah, tapi di situ ada domir yang dikandung oleh fiil ini. Ya, yaitu hum kembali ke alladzina. Baik. Ada lagi? Ana mau bertanya Ustaz. Silakan. Untuk isim mausul ini kan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu sudah ma'rifat. Tapi kalau kita mau memahami ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya agak susah Ustaz. Karena ketika diterjemahkan itu kan menjadi mereka itu orang-orang yang berhenti. Sementara yang kita ketahui itu khobar itu harus menyempurnakan dari makna mubtada itu sendiri. Ana kan udah jelaskan sama antum Ikhwan. Ma'rifat itu ada yang ma'rifat bidzatih, ada yang ma'rifat dengan sendirinya. Seperti domir, alam itu langsung ma'rifat dengan sendirinya. Ya.
Tidak butuh kepada yang lain yang membuatnya ma'rifat. Itu alam sama domir saja. Adapun yang lainnya, isim isyarah itu untuk menjadikan ma'rifat butuh kepada musyar ilaih, sesuatu yang diisyaratkan. Jadi haza itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada yang diisyaratkan. Itu yang membuat dia ma'rifat. Begitupun isim mausul itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada silah mausul. Itu yang membuat dia ma'rifat. Itu yang membuat dia muayyan. Oleh karena itu kalau ada mausul maka pasti ada silah mausul. Wajib ada silah mausul. Karena silah mausul ini yang menjadikan mausul ma'rifat. Jadi nggak boleh berhenti di allazina. Ya. Harus disebutkan silah mausulnya. Ishtaru ad-dhalalata bil huda. Nah, karena adanya ishtaru ad-dhalalata bil huda, ini yang namanya silah mausul, itu yang membuat allazina ma'rifat. Jelas ini? Meskipun nanti khobarnya cuma alladzi saja. Iya. Khobarnya allazina karena silah mausul itu jumlah yang enggak memiliki i'rab. Ya. Silah mausul itu adalah jumlah yang tidak memiliki i'rab dalam kalimat. Oleh karena itu yang jadi khobar itu allazina. Kalau dipisah per kata baru ada i'rabnya. Istaru ada i'rabnya, dia adalah fi'il apa? Fi'il madi gitu kan. Ad-dhalalata maf'ul bih, bil huda jar majrur. Tapi kalau dijadikan jumlah istaru ad-dhalalata ini silah mausul yang enggak ada i'rabnya. Ya. Dan silah mausul itu harus ada karena dia yang membuat isim mausul ma'rifat. Kalau antum berarti ulaikal lazina doang itu belum sempurna. Kenapa? Karena al-lazina belum ada silah mausulnya. Sehingga dia belum sempurna. Karena yang namanya isim mausul harus ada silah mausul. Sebagaimana isim isyarah harus ada musyar ilaihnya, harus ada yang diisyaratkan. Jelas? Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, wa iyyak. Tapi paham nggak ini? Ana paham, Ustaz. Baik. Khair, insyaallah. Ada lagi yang ditanyakan? Apa kalau dalam alladzina hum an sholatihim sahun, itu humnya ini berarti satu hum an sholatihim ya Ustaz yang jadi khobar. Hah? Menjadi sila mausul, maaf, menjadi sila mausul dari alladzina. Hum Itu an sholatihim. di mana? Yang fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang alladzina itu nanti hum an salatihim sahun itu nanti silah mausul dari alladzina. Hum kembali ke mana? alladzina. Alladzina. Itu silah mausul nanti dalam bentuk jumlah ismiyah. Tapi ini apa namanya yang sholatihim aidnya Pak? Kalau mau apa? Kalau yang jadi hum itu aidnya. Hum itu adalah aid yang kembali ke alladzina. Tapi kalau sila mausul satu ini ya, satu apa namanya? Enggak ada i'rabnya. Frase yang hum an sholatihim itu di satu kesatuan itu disebut sila mausul. Ya, hum an sholatihim sahun itu kan jumlah ismiyah. Hum an sholatihim sahun. Hum mubtada, sahun itu khobar. Ya kan? Ya. Nah, nanti jumlah ismiyah hum an sholatihim ini silah mausul untuk alladzina. Baik. Wa iyyaki. Ada lagi? Kalau nggak ada baca lagi. Siapa yang baca? Mas Wahyu baca satu paragraf lagi. Ba sibu jumlatin. Jaro wa majruru. Jarun Wa majrurun au dzurfun. Mislu al-amilu fil masna'i jarun wa majrurun khabarul mubtada'i. Al-hadiqatu amamal manzili sibhu jumlatin min dzurfin wa mudhofin ilaihi khabarul mubtada'i. Baik. Kemudian perhatikan di sini Wan, jenis khobar yang kedua adalah khobar dalam bentuk syibuhul jumlah.
Tadi khobar mufrad, sekarang khobar dalam bentuk syibhul jumlah. Apa yang dimaksud dengan syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu adalah ungkapan yang tersusun dari jar plus majrur atau dzarab plus mudhaf ilaih. Saya ulangi, syibhul jumlah itu adalah ungkapan yang tersusun dari jar plus majrur atau dzarab plus mudhaf ilaih. Itu ungkapan yang dinamakan dengan syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah itu bisa jadi khobar. Contoh, al-amilu fil masna'i. Al-amilu mubtada. Fil masna'i jar majrur. Ya. Jar majrur. Pekerja, karyawan berada di pabrik. Karyawan berada di pabrik. Fil fasli itu jar majrur. Ya. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khobar untuk al-amil. Ya, kemudian al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu amamal manzili. Taman berada depan rumah. Taman berada di depan rumah. Al-hadiqatu mubtada. Amamal manzili syibhul jumlah. Kenapa? Karena dzarab amama dzarab al-manzili mudhaf ilaih. Susunan dzarab plus mudhaf ilaih itu namanya syibhul jumlah. Dia fi mahalli raf'in khobar mubtada. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khobar mubtada. Ya, insyaallah ini gampang karena sering berulang. Jadi yang namanya syibhul jumlah itu adalah susunan jar plus majrur atau dzarab plus mudhaf ilaih, dan dia bisa jadi khobar. Dia bisa jadi khobar ketika maknanya sempurna. Ya. Ketika maknanya sempurna. Kalau enggak sempurna, maka dia bukan khobar. Contoh misalnya yang tidak sempurna. At-talibu. At-talibu. Ya. Al-mujtahidu. Al-mujtahidu. At-talibu al-mujtahidu. Itu contoh. Rajulun, ya. Arajulun fil fasli. Rajulun, ya, karimun. Ini yang sempurna ya. Rajulun karimun fil fasli. Ini rajulun karimun fil fasli. Laki-laki yang dermawan berada di dalam kelas. Ini sempurna. Fil fasli nanti khobarnya. Ya, khobarnya kalau kita tidak sempurnakan. Ya. Allazi fil fasli misalnya. Allazi fil fasli, yang di dalam kelas. Ini sempurna enggak? Allazi fil fasli. Sempurna enggak, Ikhwan? Belum, Ustaz. Belum. Jadi allazi mubtada, ya. Allazi mubtada. Fil fasli syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Tapi dia bukan khobar di sini. Kenapa? Karena kalimat belum sempurna ketika berhenti di sini. Maka tidak bisa dikatakan khobar. Misalnya, allazi fil fasli maridun. Yang di dalam kelas sakit. Baru maridun itu khobarnya. Ya, dalam bentuk mufrad bukan fil fasli. Jadi syibhul jumlah bisa jadi khobar ketika menunjukkan makna yang sempurna. Ketika menunjukkan makna yang sempurna. Seperti rajulun karimun fil fasli. Laki-laki yang dermawan berada di dalam kelas.
laki-laki yang dermawan berada di dalam kelas. Fil fasli di sini penyempurna kalimat dalam bentuk syibhul jumlah, maka dia khobar kita bilang, ya. Karena ingat poin dari khobar itu adalah penyempurna kalimat. Itu poin dari khobar. Baik. Ya. Baik, ada pertanyaan seputar syibhul jumlah ini? Sebelum kita lanjut. Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin. Itu contoh yang untuk yang zorob itu Pak Ustadz, amama mal manzili. Ya. Itu kan zorob dan mudhof ilahi itu Pak Ustadz. Ya. Itu di situ keterangannya khobar mubtada atau khobar aja Pak Ustadz? Khobar mubtada. Jadi amam al manzili itu namanya syibhul jumlah Pak Sikin. Oh, jadi kalau syibhul jumlah itu khobar mubtada gitu Pak Ustadz? Ya, khobar mubtada. Jadi di sini syibhul jumlah yang tersusun dari zorob plus mudhof ilaih, kedudukannya sebagai khobar mubtada. Oh, iya. Ya kan hadiqoh mubtada. Ya kan? Amama zorob. Ya kan? Al-manzili mudhof ilaih. Nah, susunan amama al-manzili, zorob plus mudhof ilaih ini namanya apa? Gimana Pak Ustadz? Susunan amama al-manzili, zorob plus mudhof ilaih ini istilahnya apa? Khobar mubtada Ustaz. Susunan. Oh, susunan sempurna, susunan dari amamal manzili, zorob plus mudhof ilaih itu susunan apa? Itu susunan khobar Ustaz, khobar. Syibhul jumlah itu soal dia artinya syibhul jumlah. Nah, ada zorob, ada mudhof ilahi gitu, Bos. Plus. Ya, maka itu namanya syibhul jumlah. Ya. Nanti khobar itu syibhul jumlah itu, Pak. Ya. Jadi ini amamal manzili ini namanya syibhul jumlah. Makanya amamal manzili syibhu jumlatin. Amamal manzili adalah syibhu jumlah. Yang tersusun dari apa? Min zorfin. Tersusun dari zorob dan mudhof ilaih. Nah, nanti dia adalah khobar. Maksudnya syibhul jumlah ini adalah khobar untuk mubtada gitu. Iya. Makanya Anda tanya, amama al-manzili, amama zorob. Al-manzili mudhof ilaih. Susunan amama al-manzili itu istilahnya apa tadi? Ya, syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu yang jadi khobar. Baik, jelas ya? Ya. Baik. Syukran, Ustaz. Apuan. Ada lagi? Ada lagi? Baik, lanjut Mas Wahyu. Nah, Ustaz. Malhudutun. Qad yasurut tasa'ulu kaifa an kalimatan. Anna. Nah, ini antum harus bedakan Mas Wahyu. Ketika anna itu kalau setelahnya isim maka dia bertasdid ya Mas Wahyu ya. Ya. Kalimat isim enggak? Isim, maka anna harus bertasdid. Anna. Tapi kalau setelahnya fi'il mudhari' baru an tanpa tasdid. Ya. Baik. Kaifa anna kalimatan. Amama wallati taqa'u khabaron takunu mansubatun. Mansubatan khobar kana. Khobar takun. Takunu mansubatan bil fathati fi hini annal asla fil khabari an yakuna marfu'an. Nah, ini malhuzah catatan. Banyak orang yang bertanya, qad yasurut tasa'ulu. Seringkali ada pertanyaan, kaifa anna kalimata amama? Bagaimana mungkin kalimat amama ini ya dia yang jadi khobar gitu kan? Bagaimana mungkin amama ini jadi khobar? Kenapa? Karena dia mansub amama fathah, mansub dengan fathah. Fihi ni anal asal, padahal asal dari khobar itu an yakuna marfu'an, harus marfu. Ya. Kan al-hadiqatu amamal manzili. Mungkin ada pertanyaan, kok amamal manzili amama khobar? Kan khobar itu harus marfu. Di sini amama mansub.
tandanya fathah. Ya. Maka jawabannya tadi Ikhwan, yang jadi khobar itu bukan amama, tapi susunan amamal manzili itu yang jadi khobar, bukan amama. Kalau di i'rab pisah-pisah, al-hadiqatu mubtada, amama dzarab sebagai maf'ul fihi, al-manzili mudhaf ilaihi majrur, tandanya kasroh. Baru nanti susunan amamal manzili itu syibhul jumlah, dia yang jadi khobar, bukan amama. Maka jangan ada pertanyaan kok amama jadi khobar. Dia mansub kan khobar harus marfu. Ini pertanyaan yang salah, ya. Pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena yang jadi khobar itu bukan amama. Yang jadi khobar adalah susunan amama plus mudhaf ilaihnya yang merupakan syibhul jumlah, itu yang jadi khobar. Jelas ini ya? Baik, Mas Wahyu? Nah, Ustaz. Jelas nggak Mas Wahyu? Nah, alhamdulillah. Yang lain, Pak Asikin, Pak Pujo? Insyaallah. Jelas. Lanjut, Mas Wahyu. Nanya, sebentar, Tas. Ya, silakan. Berarti kalau di sini sibhul jumlah ini i'rabnya itu fi mahali raf'in saja. Nah, syukran, Ustaz. Afwan. Taib. Ada lagi? Taib, lanjut Mas Wahyu. Tafsiru dzalika, penjelasan itu. Lanjut Ustaz. Ya. Wa tafsiru dzalika annal khabaru yakunu marfu'an idza kana ismu jinsin au khabar dari kana. Isma jinsin au isman mustaqqon. Baik, ini penting, catatan penting Iwan. Khobar itu marfu, i'rabnya marfu. Itu kapan? Ketika dia berupa mufrad, ya, mufrad mu'rab. Saya ulangi, ya. Ismu jins, ismu mustaq itu adalah perincian dari mufrad mu'rab, ya, mufrad mu'rab. Jadi kalau kita ringkas, khobar itu i'rabnya marfu kapan? Ketika mufrad mu'rab. Ketika mufrad mu'rab. Ya. Khobar marfu ketika mufrad mu'rab. Kalau dia mufrad mabni, maka fi mahalli raf'in. I'rabnya bukan marfu, tapi fi mahalli raf'in. Begitupun ketika syibhul jumlah, i'rabnya fi mahalli raf'in, bukan marfu. Ya. Ini penting. Jadi kapan khobar itu marfu? Ketika dia mufrad mu'rab. Ketika mufrad mu'rab. Baik dalam bentuk isim jenis, maksudnya isim jamid, atau dalam bentuk isim mustaq. Ya, selama mufrad mu'rab. Bagaimana kalau dia mufrad mabni, bukan marfu, tapi fi mahalli raf'in, kita bilang. Bagaimana kalau syibhul jumlah? Syibhul jumlah bukan mufrad, maka dia fi mahalli raf'in. Jelas ini? Jelas, Ustaz. Baik. Terus amma idza kana Wa amma idza kana al-khabaru shibha shibha jumlatin fa innal ibaratal mukawwanata minaz dzarfi wal mudhafi ilayhi ay shibhul jumlati takunu khobaron. Nah, ketika dia syibhu jumlah yang tersusun dari dzarab plus mudhaf ilaih, itu yang jadi khobar adalah susunannya, ya, susunan dzarab plus mudhaf ilaih yang dinamakan syibhul jumlah itu yang jadi khobar, ya. Itu. Jadi paket lengkapnya amama al-manzili ini semuanya. Amama al-manzili, semua kata ini amama al-manzili ini yang jadi khobar. Dalam bentuk syibhul jumlah namanya. Makanya nanti fi mahalli raf'in kita bilang. Kalau dipretelin satu-satu amama al-manzili, nah itu punya i'rab tersendiri. Amama dzarab, mansub, maf'ul fih tandanya fathah, al-manzili mudhaf ilaihi. Itu kalau kita pretelin satu-satu i'rabnya. Kalau digabung amama al-manzili, i'rabnya bagaimana? Dia khobar fi mahalli raf'in. Makanya yang jadi khobar
itu adalah syibhu jumlahnya. Apa itu syibhu jumlah? Ungkapan yang terbentuk dari dzarab plus mudhaf ilaih. Itu yang namanya syibhul jumlah, dan itu yang jadi khobar syibhul jumlah. Bukan apa namanya? Kata perkatanya, tapi susunan kata itu yang jadi khobar yang dinamakan dengan syibhul jumlah. Ya. Jelas ini Mas Wahyu ya? Nah, Ustaz. Terus? Amad dzarfu amama fahuwa mansubun bi fi'li mahdzufin takdiruhu yastakirru. Naam. Yanzuru al-maf'ulu fihi fi faslil ismul mansubun. Baik. Fil faslil ismil mansub. Jadi kalau antum i'rab amama doang gitu maksudnya di sini. Kalau kita i'rab amama doang tanpa al-manzilinya, maka kita katakan amama di sini dia dzarab mansub ya sebagai maf'ul fihi. Nah, kita udah belajarkan yang namanya maf'ul fihi itu adalah keterangan waktu atau keterangan tempat. Dia selalu mansub ya. Setiap keterangan waktu atau tempat itu selalu mansub sebagai maf'ul fihi. Ya, sebagai maf'ul fihi atau istilahnya dzarab. Nah, apa yang membuat mansub? Nanti ada fiil. Ya, ada fiil yastakirru, itu yang membuat dia mansub. Ya, tergantung sih. Tergantung kita mau takdirkan fiil apa. Tapi memang catatan pentingnya yang namanya dzarab makan atau dzarab zaman, keterangan tempat, keterangan waktu, itu selalu mansub sebagai maf'ul fihi. Itu kalau kita i'rab kata per kata ya. Al-hadiqatu amamal manzili, al-hadiqatu mubtada, amama dzarab maf'ul fihi, al-manzili mudhaf ilaih, kita bilang kalau di i'rab kata per kata. Lantas mana khabar al-hadiqatu amamal manzili? Susunan amamal manzili ini yang namanya syibhul jumlah itu yang jadi khobar. Nah, jadi jangan pertanyakan kok khobarnya mansub amama. Kan khobar itu harus marfu karena amama kan bukan khobar, bukan dia yang khobar, tapi susunan amama plus mudhaf ilaihnya yang khobar. Kalau amama sendiri itu namanya dzarab, dan dzarab itu mansub. Ya, mansub sebagai maf'ul fihi. Nanti kita bahas maf'ul fihi di bab mansubat. Ada pembahasannya di bab mansubat. Tapi pernah kita lewati juga di muhtarot. Baik. Ada pertanyaan ikhwan, akhwat seputar jenis khobar ini? Yang pertama mufrad, yang kedua syibhul jumlah. Silakan ditanya sebelum kita masuk ke jenis khobar yang ketiga. Anda mau tanya Ustaz. Untuk ya. yang duru yang ada di kitab itu maksudnya apa Ustaz? Yunzaru ya. Yunzaru maksudnya di sini dilihat. Maksudnya pembahasan tentang maf'ul fihi itu dilihat di pasal pembahasan yunzaru al-maf'ul fihi. Ya, maksudnya lihat pembahasan tentang maf'ul fihi fi faslil ismil mansub yang ada di pasal isim mansub. Maksudnya di pembahasan mansubat. Ya, jadi dzarab itu nanti kedudukannya sebagai maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu mansub. Dibahasnya di mana? Di pasal tentang isim-isim mansub. Itu maksudnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Wayak. Ada lagi? Ya. Sila mausul itu ternyata bisa juga dari sebuah jumlah saja. Bisa. Bisa. Jadi sila mausul itu ada 3. Sila mausul itu ada 3. Pertama, dia harus jumlah. Ya, bisa berupa jumlah apuan, bisa berupa jumlah. Jumlah ini maksudnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Jadi yang kedua syibhul jumlah. Ya, kalau kita rinci jadi ada 3. Sila mausul bisa berupa jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah, ketiga syibhul jumlah. Ya, jadi ini yang jadi sila mausul, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syibhul jumlah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, aidnya mana kalau di syibhul jumlah? Aidnya itu di fi'il yang namanya syibhul jumlah itu nanti ada fi'il yang dibuang biasanya ikhwan. Misalnya kayak katakan Muhammadun fil fasli, asalnya Muhammadun
yastakirru fil fasli. Yastakirru itu fiil yang mengandung domir kembali ke Muhammad nanti. Begitupun allazi fil fasli ya naimun, yang berada di dalam kelas tidur, gitu kan. Fil fasli itu namanya silah mausul dalam bentuk syibhul jumlah. Mana aitnya? Aitnya di fiil. Asalnya allazi yastakirru fil fasli naimun. Jadi di fiil yastakirru yang tidak dinampakkan ini aitnya. Ya, jelas ini? Ya, itu tadi yang ingin kita tanyakan, kalau dari sudut jumlah berarti aitnya yang mana? Ternyata maksud Ustaz ya. Ya, di fiil yastakirru. Ya. Afwan. Ada lagi? Tafadhal ikhwan. Is'alu qabla an tus'alu. Silakan bertanya sebelum ditanya balik. Ustaz. Ya, Mas Heri. Untuk yang khobar dari jar majrur tadi kan disebutkan kalau dia apa tadi Ustaz? Mufid ya maksudnya tadi Ustaz ya. Iya. Kalau contoh-contoh yang lain tuh yang kurang tepat itu pakai jar majrur bika itu kenapa dikatakan tidak tepat Ustaz? Yang maksudnya gimana? Yang khobar dari syibul jumlah itu dikatakan yang jar majrur dengan bi itu Ustaz. Misalnya ar-rajulu bika. Nah, itu bika itu sebagai jar majrur kurang, sebagai syibul jumlah untuk khobar kurang tepat ya Ustaz ya? Kurang tepat. Kenapa? Karena apa makna yang ingin disampaikan? Karena ba itu sendiri, huruf jar itu kan ada makna-maknanya Mas Heri. Dan sekarang di situ maknanya apa? Ar-rajulu bika. Kalau kita ingin maksudkan bika di situ denganmu Ustaz, kalau dalam bahasa Indonesia berarti baknya lil musahabah. Lil musahabah. Iya. Iya. Kayak al-a'malu bin niyat gitu. Nah, Ustaz. Nah, ya kan, al-a'malu bin niyat, baknya musahabah, berarti amal itu selalu berbarengan dengan niat. Di sini ar-rajulu bika, ya. Maksudnya dia selalu berbarengan dengan kamu. Maksudnya al-rajulu ma'aka, gitu kan? Itu makna yang diinginkan. Nah, Ustaz. Berarti dia sempurna, bisa. Kalau yang mahali. Kalau yang dimaksud tidak sempurna tadi yang gimana Ustaz? Ketika dia kalimatnya memang secara belum mufid. Sekarang kalau dia baknya lil musahabah, ar-rajulu ma'aka, ya, laki-laki itu selalu bersamamu. Sempurna enggak? Mufid enggak? Atau masih bertanya-tanya? Penghabaran ini mufid atau masih bertanya-tanya? Kalau di mufid Ustaz, secara mufid. Pendengaran. Mufid. Berbeda kalau jika laki-laki itu selalu bersamamu. Belum mufid Ustaz. Belum. Nah, jadi kalau ar-rajulu ma'aka itu udah mufid berarti. Sama seperti kita bilang al-kitabu ma'i, kitab bersama saya, kitab ada di saya. Orang yang mendengarnya itu masih bertanya-tanya enggak? Penghabaran antum ini masih dipertanyakan enggak sama orang yang mendengar? Antum yang mendengar, misalnya anak katakan sama antum, al-kitab ma'i. Aina al-kitab? Anak jawab al-kitab ma'i. Nah, antum setelah mendengar ucapan ana masih bertanya-tanya enggak, Mas Heri? Mana Mas Heri ini? Baik. Tapi ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Tadi isim isyarah harus ada apa disebutnya tadi? Kalau musyar ilaih. Harus ada yang diisyaratkan. Baik. Ada lagi? Pak Bayu, ada yang ditanyakan Pak Bayu?
Insya Allah cukup, Ustaz. Coba simpulkan, Pak Bayu. Simpulkan, macam khobar. Ada berapa? Macam yang khobar. Udah dipelajar. Oh, yang udah dipelajari baru 2, Ustaz. Yang pertama khobar dalam bentuk mufrad, yang kedua khobar dalam bentuk susunan sibhul jumlah, baik itu jar majrur maupun dalam bentuk zorof. Zorof plus. Zorof plus keterangan. Oh, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, bukan mudhaf ilaih. Zorof plus mudhaf ilaih. Jadi jangan berhenti di zorof. Sibhul jumlah berupa zorof. Karena zorof itu bukan khobar. Tapi susunan zorof plus mudhaf ilaihnya itu yang sibhul jumlah. Ya Pak Bayu? Ya Ustaz. Baik. Nah kalau dia dalam bentuk mufrad, mu'rab, i'rabnya gimana? Marfu atau fi mahali raf'in? Kalau dalam bentuk mufrad marfu. Halo Ustaz. Iya. Marfu. Marfu. Kalau dalam bentuk mufrad mabni? Mufrad mabni, maka dia fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Kalau dalam bentuk sibhul jumlah? Fi mahali raf'in juga, Ustaz. Nah, ahsan. Fi mahali raf'in. Baik, paham insyaallah. Gambaran umumnya paham. Jangan, jadi kalau nggak paham tadi yang melebar-lebar, jawaban pertanyaan yang melebar-melebar tadi, nggak apa-apa. Yang penting gambaran umum dari pembahasan ini paham. Pak Sikin, apa yang ditanyakan? Saya nanya arti yang mahzufin itu Pak Ustaz. Mahzuf dibuang. Oh, jadi dibuang itu yang takut ya, diruhu ya. Dengan fiil yang dibuang, ya. Baik. Fiilin mahzufin dengan fiil yang dibuang. Ya. Dari kata hadzapa. Hadzapa ya. Hadzapa yahzifu. Kalau nggak salah udah ditasrif kemarin Pak Sikin di mutarat. Fala yafilu. Ya, syukran Pak Ustaz. Baik. Mahzuf itu polanya apa, Pak Sikin? Ya, Ustaz. Mahzuf itu polanya bagaimana? Dia isim apa kalau dalam tasrif? Tasrif istilahi dia masuk dalam kategori isim apa? Ada kan fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, fi'il amar, fi'il nahi, fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat. Nah, mahzuf itu masuk yang mana? Maf'ul Ustaz. Nah, termasuk maf'ul. Maf'ul ya. Syukran Ustaz. Afwan. Mas Nopandra dibaca. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif jim jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun. Mislu an-najahu asasuhul amilu. An-najahu asasuhul amalu. Asasuhul amalu jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in khobarun. Asy-syamsu asraqat. Asraqat jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khobarun. Wa sayati syahrul fiqrati. Syarhul faqrah. Wa sayati syarhul faqrati. Faqrati jim gitu. Jim bit tafsili inda dirasatil jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babi ar-rabi'i. Baik. Kemudian macam khobar yang ketiga itu adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi khobar itu bisa mufrad, bisa syibhul jumlah, bisa jumlah. Nah, jumlah ini entah ismiyah atau fi'liyah ya. Ini jenis yang ketiga. Khobar bisa dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Catatan penting Ikhwan, ketika khobar dalam bentuk jumlah, entah itu ismiyah atau fi'liyah, harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Harus ada dhamir yang kembali ke mubtada.
Saya ulangi, ketika khobar itu dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Contoh, an-najahu asasuhu al-amalu. An-najahu mubtada, ya. Asasuhu mubtada kedua, al-amalu khobar. Nanti asasuhul amalu, jumlah asasuhul amalu ini namanya jumlah ismiyah sebagai khobar dari an-najah. Ada enggak dhamir yang kembali ke an-najah? Naam, hu. Asasuhu. Hu ini kembali ke an-najah. Asalnya asasun najah al-amalu. Ya. Keberhasilan itu pondasinya adalah beramal. Ya, jadi kalau ingin sukses ya kerja gitu. Ya. Jadi pondasi kesuksesan adalah kerja. An-najahu kesuksesan, asasuhu al-amalu. Pondasinya adalah kerja. Berarti asasuhu mubtada, al-amalu khobar. Susunan mubtada khobar, asasuhul amalu namanya jumlah ismiyah sebagai khobar untuk an-najah. Sebagai khobar untuk an-najah. Dan syaratnya terpenuhi, yaitu ada dhamir yang kembali ke an-najah, yaitu hu di sini. Ya. Itu syaratnya, Ikhwan. Ya, kalau ada kalimat seperti ini, Pak Agus Lim misal. At-talibu, ya. Ya. At-talibu al-mujtahidu. Misalnya, at-talibu misalnya kitabuhu, ya, jadidun. At-talibu kitabuhu jadidun. Baik. Coba jelaskan mana mubtada, mana khobar di sini, Pak Guslim. Mubtadanya at-talibu, Ustaz. At-talibu. Nah. Terus khobarnya dari susunan jumlah ismiyah kitabuhu jadidun. Nah, kitabuhu jadidun. Ini adalah khobar. Nah, kalau kita pretelin, maksudnya kita satu-satu. Setiap kata kita i'rab. Coba, at-talibu apa? At-talibu itu mubtada. Kitabuhu? Kitabuhu ini mubtada juga, Ustaz. Mubtada. Nah, jadidun? Jadidun ini khobar. Khobar dari? Dari kitabuhu. Nah, nanti baru mana khobar talib? Khobar talib itu kitabuhu jadidun. Ya, khobar talib adalah kitabuhu jadidun dalam bentuk? Dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, dalam bentuk jumlah ismiyah. Catatannya kan syaratnya jumlah ismiyah jadi khobar harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Ada nggak di sini? Ada, Ustaz. Mana? Kitabuhu yang hu-nya. Hu-nya kembali ke talib. Nah, mahsan. Jadi Ikhwan. Ini catatan penting Ikhwan. Jadi harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Ya, kalau contoh misalnya at-talibu, ya. Kita buka. Kita buka jadidun. Ya, misalnya anak ubah dhamirnya. At-talibu kita buka jadidun. Baik. Mas Wahyu, at-talibu sebagai apa? Sebagai mubtada, Ustaz. Nah, kita buka sebagai apa? Kita buka sebagai mubtada juga, Ustaz. Mubtada. Nah, jadidun? Jadidun khobar dari kita buka. Nah, khobar dari kita buka. Nah, kita buka jadidun bisa nggak jadi khobar talib? Nggak bisa, Ustaz. Hah? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena domirnya bukan kembali ke tolib. Nah, ahsan. Karena nggak ada domir yang kembali ke tolib. Maka kita buka jadidun di sini bukan khobar untuk tolib. Jadi tolib belum punya khobar di sini. Ya.
Berarti jelas insya Allah Iwan ya. Syarat dari jumlah ismiyah jadi khobar harus ada dhamir yang kembali ke at-talib. Harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Ya, ini penting. Ya. Kemudian jenis khobar yang kedua dari jumlah adalah jumlah fi'liyah. Ya, adalah jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini untuk bisa jadi khobar syaratnya sama. Harus mengandung dhamir yang kembali ke mubtada. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, lafaz fi'ilnya enggak boleh tolab, enggak boleh tuntutan. Entah tuntutan dalam bentuk fi'il amar atau fi'il nahi. Ya, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Jadi harus dia bukan tuntutan. Fi'ilnya itu harus bukan tuntutan, bukan tolab. Ya, bukan tolab. Misalnya kalau kalimatnya begini. Muhammadun, ya. Idribhu. Muhammadun idribhu. Baik. Coba di-i'rab Pak Bayu. Muhammadun idribhu. Muhammadun mubtada. Mubtada, na'am. Idrib fi'il amr. Fi'il amr. Na'am. Hu maf'ul. Domir. Oh, maf'ul. Ya, domir, benar domir sebagai Sebagai maf'ul. Maf'ul, objek yang dipukul. Hu-nya kembali ke mana? Muhammad. Nah, baik, kembali ke mana Muhammad. Sekarang berarti ada domir yang kembali ke Muhammad enggak di fi'il? Ada Ustaz. Ada. Di fi'il ada. Maksudnya di susunan ini, di jumlah fi'liyah ini ada enggak? Ada. Nah, boleh enggak idribhu jadi khobar Muhammad, Pak Bayu? Syarat keduanya enggak terpenuhi Ustaz. Syarat keduanya enggak terpenuhi. Yaitu apa? Tidak boleh dalam bentuk tolab. Ya, tuntutan. Baik itu amar atau nahi, gitu kan? Nah, maka idribhu di sini nggak bisa jadi khobar untuk Muhammad. Ya. Berbeda kalau lafaznya misalnya. Muhammadun, kita ubah Muhammadun yadribuhu. Ya, yadribuhu Aliyun. Muhammad yadribuhu Aliyun. Muhammad dipukul Ali. Ya, Muhammad dipukul Ali, atau Muhammad adalah orang yang Ali pukul. Gitu. Muhammad adalah orang yang Ali pukul. Baik. Sini Muhammad sebagai apa? Mubtada. Ya, mubtada. Baik. Muhammad sebagai mubtada. Yadribu fi'il mudhari'. Hu-nya sebagai maf'ul bih, objek yang dipukul. Siapa yang memukul? Ali. Ali sebagai fa'il. Nah, Ali sebagai fa'il. Susunan yadribuhu Aliyun ini namanya jumlah fi'liyah. Bisa nggak jadi khobar, Pak Bayu? Bisa, Ustaz. Bisa. Ya, bisa. Kenapa? Karena syaratnya? Dua syaratnya terpenuhi. Ya, syarat yang pertama ada? Syarat yang pertama ada domir yang kembali ke mubtada. Yaitu hu. Ya, hu kembali ke mubtada. Mungkin syarat yang kedua? Fi'ilnya tidak berupa tuntutan baik nahi atau amr. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Ya, jadi ini terpenuhi syaratnya. Itu syarat penting kapan jumlah jadi khobar, jumlah fi'liyah jadi khobar. Kalau ada kalimat seperti ini ikhwan, ya. Anta, ya.
Anta yadribu Muhammadun. Anta yadribu Muhammadun. Ini susunan yang benar atau salah? Mas Nopandra. Anta yadribu Muhammadun. Benar, Ustaz. Benar? Baik, coba jelaskan kenapa benar. Ya. Anta sebagai apa? Anta mubtada. Mubtada. Yadribu? Yadribu Fi'il? khobarnya, Ustaz. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, Muhammadun? Khobar, Ustaz. Khobar dari siapa? Khobar dari Anta. Anta. Fa'ilnya yadribu siapa? Dia, Ustaz ya. Loh, Anta yadribu Muhammadun. Anda Muhammad memukul. Oh iya. Yadribu kan fa'ilnya Muhammad. Iya, ya, Ustaz. Muhammad bukan khobar. Nah. Nanti Oh, ya, yadribu fa'il, Muhammadun. Fa'il, Ustaz. Yadribu Muhammadun jumlah apa? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Fi'liyah. Bisa nggak jadi khobar? Kamu memukul Muhammad. Bukan kamu memukul Muhammad, kamu Muhammad memukul. Kamu Muhammad memukul. Bisa, Ustaz. Syarat jumlah fi'liyah jadi khobar terpenuhi enggak, Mas Novandra? Oh iya, Ustaz. Enggak ada domir yang kembali ke mubtada, Ustaz. Nah, enggak ada domir yang kembali ke mubtada. Yeah. Berarti tidak terpenuhi, Ustaz. Tidak terpenuhi. Berarti enggak bisa jadi khobar. Dan ini susunan kalimat yang benar atau salah jadinya? Salah, Ustaz. Salah. Jadi jangan buru-buru bilang benar, dianalisis dulu. Iya, Ustaz. Anta yadribu Muhammad. Kalau ada kalimat kayak gini. Al-ustazu la tahdur fil fasli. Al-ustazu la tahdur fil fasli. Baik. Pak Sugeng, al-ustaz la tahdur fil fasli. Al-ustaz mubtada. Naam. La tahdur. La ini nahi tadi ya? Iya. Tidak hadir di kelas. Al-ustaz la tahdur fil fasli. La tahdur fil fasli. Berarti al-ustaz la tahdur, jangan hadir, Pak. Nahi. Oh. Iya, nah. La tahdur fi fasli. Ustaz tidak hadir di kelas. Bukan tidak hadir, Jangan hadir saja ya. La tahdur. Kalau tidak hadir bacanya la tahduru. Tahduru. Nah, misalnya. Ini jazm, Ustaz ya. Berarti bukan nggak bisa jadi khobar, Ustaz. Ya, jadi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada domir yang kembali kepada Ustadz, kepada mubtada. Kemudian yang kedua, karena fiilnya dalam bentuk tolab. Dua syaratnya nggak terpenuhi.
Baik. Ahsan. Jelas ini Ikhwan ya? Insya Allah jelas. Jadi ini penting Ikhwan. Jadi penting, catatan itu penting. Kapan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah bisa jadi khabar mubtada? Ketika dia ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Ini yang pertama. Kemudian kalau jumlah fi'liyah ada tambahan. Fi'ilnya harus bukan tolab. Ya, baik itu berupa amar atau nahi, bukan tolab. Ya. Contoh di sini asy-syamsu asyraqat. Ya, matahari asyraqat. Nah, asyraqat itu terbit ya. Asy-syamsu mubtada, asyraqat. Di sini jumlah fi'liyah. Ya, ada dhamir hiya kembali ke asy-syamsu. Berarti terpenuhi syaratnya. Pertama, asyraqat itu bukan fi'il tolab, tapi dia fi'il madi. Kemudian ada dhamir asyraqat, hiya asyraqat. Hiya kembali ke asy-syamsu. Berarti syaratnya terpenuhi. Ya, bukan tolab, kemudian ada dhamir. Maka asyraqat khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Saya mengatakan wa sayati syarhul faqrah jim. Ya, penulis ini mengatakan akan datang penjelasan ya poin ketiga, poin jim ini secara terperinci pada pelajaran tentang jumlah di tempatnya, ya, pada pembahasan i'rab di bab keempat. Jadi nanti akan berulang, ya, akan berulang pembahasan tentang khobar dalam bentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah secara rinci di bab keempat pas pembahasan tentang i'rab jumlah, ya. Saya ulangi. Nanti pembahasan secara rinci tentang khobar berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah akan terulang kembali di bab keempat ketika membahas tentang i'rab jumlah. Ya, i'rab kalimat. Baik. Jadi itu 3 macam khobar. Ada yang ditanyakan, Ikhwan? Ahwat seputar macam-macam khobar atau macam-macam bentuk khobar ini? Ana bertanya, Ustaz. Baik, tafadhali. Untuk yang jumlah tadi Muhammadun yadribuhu Aliyun, itu yang benar, Ustaz? Iya. Ana belum paham maknanya. Muhammad yadribuhu Aliyun. Muhammad dipukul Ali. Muhammad, Ali memukul dia. Jadi kan Muhammad adalah Ali, gitu, Ustaz. Ya. Muhammad adalah Ali. Bukan. Muhammad ya adalah orang yang dipukul Ali. Itu bahasa gampangnya. Muhammad adalah orang yang dipukul Ali. Kalau bahasa Indonesianya. Jadi Muhammad mubtada, yadribuhu Aliyun, yadribuhu Aliyun. Ali memukulnya. Ini kembali ke siapa? Muhammad. Muhammad. Berarti Muhammad orang yang dipukul Ali. Berarti Muhammad itu objek yang dipukul, Ali pelakunya. Seperti itu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wayak. Ada lagi? Asy-syamsu asyraqat. Matahari asyraqat, dia terbit. Dia itu siapa? Syamsu. Berarti dia kembali kepada asyamsu. Ada dhamir. Ya. Huwa Muhammadun yabki. Muhammad yabki, dia menangis. Dia siapa? Muhammad. Muhammadun yadribuhu Aliyun. Muhammad, Ali memukul dia. Dia siapa? Muhammad. Berarti ada dhamir yang kembali ke Muhammad. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan, akhwat, teman-teman sekalian? Baik, PR ya. PR. Bikinkan contoh ya. Teman-teman bikinkan contoh mubtada yang mabni, kemudian khobarnya
tiga ini. Ada khobar mufrad, mu'rab, ada khobar mabni, ada khobar syibhul jumlah, ada khobar jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jadi ingat, mubtada'nya mabni. PR-nya mubtada' mabni. Mubtada'nya mabni. Nomor 1, mubtada'nya harus mabni. Mubtada'nya harus mabni. Mubtada'nya harus mabni dan khobarnya mufrad mabni, mufrad mabni, mufrad mu'rab, syibhul jumlah, syibhul jumlah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan ismiyah. Jadi ini mubtada'nya harus mabni dan khobarnya mufrad mabni, mufrad mu'rab, syibhul jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ini. Kemudian yang kedua ya, mubtada'nya mu'rab. Mubtada'nya mu'rab, khobarnya sama kayak di atas. Khobarnya seperti yang di atas. Ini PR-nya, ya. Jadi bikin mubtada yang mabni, khobarnya mufrad mabni, mufrad mu'rab, syibhul jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Begitu mubtada mu'rab, khobarnya mabni, khobarnya mufrad mabni, mufrad mu'rab, syibhul jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Totalnya itu berapa jadinya? 10. 10 ya, 10. Ini PR-nya. Kemudian nanti mungkin akan ada sesi Ikhwan, sesi khusus ya. Itu untuk baca, kemudian dari teks bacaan pakai mulahos juga, dari teks bacaan itu tentukan mana mubtada, mana khobar. Ya, jadi yang giliran baca nanti insya Allah. Seiring pas belajar nanti akan ada sesinya. Misalnya yang giliran baca Pak Sugeng misalnya. Pak Sugeng baca, sebelum kita jelaskan nanti Pak Sugeng harus sebutkan mana yang i'rabnya mubtada di teks yang dibaca, mana yang i'rabnya khobar di teks yang dibaca. Ya. Jadi ini harus dipersiapkan. Begitupun teman-teman yang gilirannya baca nanti itu dipersiapkan ya. Dipersiapkan, usahakan tentukan mana mubtada, mana khobar. Ya, dulu sebelum nanti ditanya udah bisa jawab gitu. Ya Pak Bayu ya? Ya, siap Ustaz. Nah, jadi dipersiapkan. Misalnya kayak gini kita baca. Ya, misalnya di sini la yustaratu ayyatiyal khabaru mubasharatan bil mubtada. Ya. Baik. Kemudian antum baca sampai selesai, baru nanti di paragraf ini nanti harus bisa nyari mubtada, bisa nyari khobar. Ya, harus bisa menentukan mana mubtada, mana khobar. Kalau ditanya kenapa itu mubtada, harus bisa mempertanggungjawabkannya. Maksudnya tahu alasannya karena begini berdasarkan apa yang telah dipelajari. Baik. Jelas ini? Jelas insya Allah. Baik. Jadi ini PR-nya jangan dilupakan Ikhwan. Ya, PR-nya jangan dilupakan. Karena kalau antum bisa nyusun ini berarti anak anggap paham. Ya, anak anggap paham pembahasan tentang mubtada khobar ini. Tinggal prakteknya dalam bentuk paragraf nanti. Bisa nggak nentukan? Itu tinggal itu aja nanti. Baik. Udah jam 9:30 ya, lewat. Cukup Ustaz.
Cukup ya? Iya. Baik, karena udah jam 9:30, besok ada yang kerja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.